Oke baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam berduris, semoga teman-teman banyak rezekinya ya. Oke, hari ini kita panen lagi ya di sawit tua ya teman-teman. Dalam kondisi saat ini ya, sebenarnya buah ini lagi sedikit ya, tinggal buah-buah pucuk semua ya teman-teman. Buah pucuk atau buah ujung, biasanya buah pucuk atau ujung ini biasanya kecil-kecil ya teman-teman. Dan kondisi buahnya itu kurang bagus, rata-rata ya banyak durinya ya. Banyak durinya ya teman-teman, atau banyak duri atau tepos bentuknya ya, namanya juga buah ujung. Dan kita lihat pada berbagai macam tumbuhan atau buah-buahan ya, kalau buah ujung atau buah terakhir itu ya tidak ada yang bagus ya, ternyata kecil, bentuknya nggak bulat, nggak bagus, pokoknya nggak rapi lah hitungannya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat pada sawit saya ini ya, seperti ini bentuknya, buahnya sudah kecil-kecil, beda daripada buah pertama ya baru keluar. Oke, kondisi untuk sawit seperti ini, kondisinya walaupun sawit yang sering dipupuk ya, mungkin yang belum berpengalaman ya teman-teman soal tentang sawit ya, menganggap bahwa buah itu akan bagus terus sampai buah pucuknya ya. Nah, itu tidak ada istilahnya seperti itu ya teman-teman. Kita di sini saya berbicara berdasarkan fakta dan kenyataan, karena memang hari-hari saya di sawit ya, mulai dari panen, perawatan, penebasan, pokoknya semua saya lakukan sendiri. Bahkan muat sawit seperti ini saya sendiri ya, dan dibantu oleh karyawan saya. Dan di sini memang anggota karyawan saya ada yang sakit tidak masuk ya, jadinya kurang, memang nggak masalah sih, nggak terlalu masalah, karena pada saat ini memang kondisi buah lagi sedikit ya teman-teman. 3 orang atau 5 orang sudah cukup ya. Nah, apalagi dan kondisi ini saya lakukan pruning 1 tahun sekali ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat tidak ada pelepah mati, karena untuk sawit itu sangat tidak bagus ya jika ada pelepah mati atau pelepah kuning ya, yang tidak produktif, yang katanya bisa untuk fotosintesis daun atau fotosintesis untuk mencari makan sawit. Itu tidak ada faktanya ya teman-teman. Jika pelepah kuning itu sudah dia tidak diproduktif lagi ya, sebenarnya harus dibuang, harus di pruning. Itu bahkan di perusahaan-perusahaan pun standarnya seperti itu ya teman-teman. Mungkin yang tidak tahu tentang sawit mungkin ya mengatakan bahwa pelepah di bawah buah itu masih produktif. Sebenarnya untuk fotosintesis sendiri, yaitu biasanya si sawit ini menggunakan daun muda ya, yaitu posisi daun di atas buah ya, itu sama sekali tidak boleh dibuang ya kalau berdasarkan pengalaman kita. Kalau pelepah di bawah buah ini ya dibuang tidak masalah ya teman-teman, apalagi buahnya sudah diambil, karena itu untuk mengurangi makan nutrisi. Jika teman-teman sering ringan kan. Ya. Penutupnya gede pokoknya. Nah, ini kita ke pabrik dulu ya. Nah, kita muat lagi ya di siang hari ya, kita muat lagi sebelum nanti kita istirahat siang ya, kita muat lagi. Ini anggota kita sudah mengumpulkan buah di sini ya, dan langsung kita cepat-cepat muat ya, karena masih ada panen, masih ada sedikit, mudah-mudahan masih dapat 1 ton ya, karena memang kondisi buah saat ini sangat sedikit sekali ya teman-teman. Mungkin untuk buah sedikit seperti saat ini bukan saya aja yang terdampak ya, mungkin yang lain juga, karena memang musimnya sudah kena tersin kemarin, buah itu sangat meledak sekali dan banyak sekali ya teman-teman. Dan kita bisa tembus sampai banyak sekali kemarin, sampai kewalahan kita muat buah karena kondisi pabrik juga mengantri. Nah, kalau untuk saat ini pabrik tidak mengantri, kita santai-santai aja ya untuk muat buah. Nah, ini untuk gondolannya sendiri, anggota panen kita, mereka apa namanya, kumpulkan. Biasanya memang untuk gondolan ini harus dikumpulkan ya, karena jika tidak dikumpulkan biasanya jadi gulma ya, tumbuh di bawah pohon sawit itu ya. Nah, ini buahnya memang cukup lumayan berat-berat ya teman, walaupun kita hitung ya buahnya sudah kecil ya. Kalau untuk sawit seperti ini memang
dia buahnya masih terhitung besar karena dia memang jenis sawitnya yaitu sawit zaman dulu ya, zaman dulu. Karena sawit zaman sekarang udah nggak ada lagi kita ketemu buah yang besar-besar seperti ini. Biasanya sawit pada sawit pohon-pohon tua saja ya. Sebenarnya sawit ini tinggi itu tidak masalah, sebenarnya dia masih berbuah, tetapi untuk biasanya tukang panennya kewalahan karena posisi untuk mengambil buahnya sangat sulit sekali ya teman-teman. Jika pohon sawit itu sudah sangat tinggi ya, dia sangat sulit untuk mengambil buahnya. Nah, ini kita untuk muat sendiri, ini kita lakukan sendiri ya teman, untuk membantu anggota panen kita. Jika mereka menunggu mereka untuk muat ya, nanti kelamaan untuk kita ke pabriknya. Mungkin kalau menggunakan truk bisa, tapi masih terhitung kelamaan. Makanya kita bantu di sini, walaupun kita pemilik kebun, kita bosnya, kita selalu membantu ya. Nah, di sini bantuan kita memang dibutuhkan kita untuk muat ini sendiri, tidak terlalu berat ya teman, karena kita tidak melangsir, sudah dilangsirkan oleh pihak pemanen. Dan muat seperti ini kita lakukan sebentar aja ya teman, untuk mengisi buah sampai 2 ton tuh ya kira-kira 1,5 jam sampai 2 jam ya, dengan perjalanan menuju ke pabrik. Namun di sini pabriknya lumayan dekat ya. Nah, untuk kalau teman-teman untuk perawatan sawit tua seperti ini harus kencang-kencang perawatan ya teman-teman. Jika nggak kencang perawatan, wah hasilnya pasti sedikit ya teman-teman. Karena banyak yang sudah untuk satu kaplingnya ada yang dapat 1 ton. Ini kita lumayan masih dapat 3 ton ya satu kaplingnya. Nah, ini masih ada untuk dilansir seperti ini ya teman-teman. Nah, enaknya untuk langsir seperti ini kita langsung muatkan ke mobil. Jadi berondolan itu nggak tumpah di tanah. Jika ditaruh di tanah di sini kayak gini, berondolannya sangat banyak terhambur ya teman-teman, banyak yang lepas. Karena panenannya cukup lama ya, 21 hari ya, lebih ya, bahkan lebih. Nah, ini kita muat dulu, kita susunkan dulu, siapa tahu bisa muat banyak ya teman-teman. Nah, kita susun, untuk penyusunan kita sembarang aja di mobil ini karena tidak terlalu banyak ini buahnya sudah. Padahal untuk pada saat buah banyak kemarin masih tembus 10 sampai 11 ton ya di sini ya. Untuk sekarang nggak bisa ya, ini mentok. Ini sudah puncak terbawahnya untuk panen sawit ya. Untuk buah paling sedikit ya sudah. Udah tahu kalau sawitnya orang lain mungkin banyak atau enggak. Kalau untuk sawit di sini untuk saya sendiri pribadi, untuk buah ini sudah tinggal sedikit ya. Sudah kurang drastis ya teman-teman, jauh sekali perbedaannya sama yang kemarin-kemarin. Ini mungkin masa trek seperti ini lumayan cukup panjang ya untuk tahun ini ya, karena saya lihat untuk pohon sawitnya sendiri kebanyakan ya jadi kurus, namanya juga habis berbuah banyak. Biasanya kondisi sawit itu memang sehabis berbuah banyak seperti itu biasanya jadi kurus ya teman-teman, jadi kecil, jadi rimpus bentuknya. Mungkin yang nggak pengalaman soal sawit pasti protes yang apa saya katakan ini. Namun di sini kita belajar dari fakta saja dan kenyataan, kita langsung turun di lokasi, memang bentuknya seperti itu. Walaupun sawit itu kencang pupuknya ya pasti itu seperti itu. Karena kalau setelah selesai buah banyak dia pasti kurus batangnya, dan dia untuk memperbaiki batang ini kira-kira dalam waktu 6 bulan sampai setahun tergantung pemupukan kita. Nah, jika teman-teman rutin pemupukan per 3 bulan, biasanya untuk pemulihan batang ini menjadi agak besar lagi, biasanya membutuhkan waktu kira-kira 6 bulan saja ya. Jika yang tidak dipupuk, dia akan membutuhkan waktu cukup lama ya, sampai 1 tahun biasanya baru banyak buah lagi. Nah, di sekitaran sini saya lihat memang untuk orang bawa buah sudah sedikit ya, nggak pernah yang munjung tinggi ya, tidak seperti hari itu ya. Oke ya teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa like dan share-nya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di video berikutnya. Oke, bye bye.